Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Stiani dengan NIM 12070100017. Di sini saya akan membahas video tentang sistem persamaan linear. Dalam cakupan materi pada video kali ini, yaitu yang pertama kita akan mengenalkan apa itu sistem persamaan linear. Lalu dalam penyelesaian sistem persamaan linear itu ada metode eliminasi substitusi, metode geometris, dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Lalu dalam penyajian sistem persamaan linear ada operasi baris elementer, matriks bentuk reduksi, dan prosedur eliminasi Gauss-Jordan. Lalu ada SPL homogen. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel atau suatu kejadian di dunia nyata yang disajikan dalam beberapa persamaan linear untuk membentuk suatu kesatuan sistem dengan tujuan mendapatkan suatu solusi. Nah, di sini ada contoh dari sistem persamaan linear di mana x1, x2 sampai dengan xn disebut unknown yang tidak diketahui nilainya. Lalu AI1, AI2 sampai AIJ, AIN adalah konstanta, yaitu bilangan nyata. Lalu ada pun definisi lain dari penyelesaian sistem persamaan linear, yaitu penyelesaian suatu sistem persamaan linear adalah himpunan nilai-nilai S yang jika disubstitusikan ke unknown maka sistem persamaan dipenuhi. Bisa dilihat pada contoh 2, yaitu seperti ini. Lalu di sini ada metode eliminasi substitusi, yaitu kita mempunyai negatif 2x ditambah y ditambah z sama dengan 3, yaitu persamaan ke 1. Lalu ada x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 9, yaitu persamaan 2. 3x ditambah y ditambah 5z sama dengan 8, yaitu persamaan 3. Yang pertama yaitu eliminasi x, persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu negatif 2x ditambah y ditambah z sama dengan 3, x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 9. Nah, di sini kan kita akan mengeliminasi x-nya, yaitu kita bisa yang pada persamaan 1 kita kalikan 1, pada persamaan 2 kita kalikan 2, lalu menjadi negatif 2x ditambah y ditambah z sama dengan 3. Lalu pada persamaan 2 kita kalikan 2, yaitu menjadi 2x ditambah 4y ditambah 4z sama dengan 22. Lalu kita bisa menjumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu akan menghasilkan yaitu 5y ditambah 5z sama dengan 25, y ditambah z sama dengan 5. Nah, lalu yang kedua yaitu eliminasi x persamaan 2 dan 3. Itu x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 9, 3x ditambah 5z sama dengan 8, yaitu yang pada persamaan 2 kita kalikan 3, pada persamaan 3 kita kalikan 1, itu akan menjadi yang persamaan 2 akan menjadi 3x ditambah 6y ditambah 6z sama dengan 33. Lalu yang persamaan 3 tetap yaitu 3x ditambah y ditambah 5z sama dengan 8, yaitu hasilnya 5y ditambah z sama dengan 25. Itu yang ketiga, kita akan mengeliminasi dari z, yaitu 5y ditambah z sama dengan 25, y ditambah z sama dengan 5, yaitu 4y sama dengan 20, y nya sama dengan 20 bagi 4, yaitu 5. Lalu yang keempat kita substitusi y ditambah z sama dengan 5, 5 ditambah z sama dengan 5, z nya sama dengan 0, yaitu yang kelima yaitu substitusi y dan z, yaitu x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 11, x ditambah 10 ditambah 0 sama dengan 11, yaitu x nya sama dengan 1.
Lalu ada jenis-jenis penyelesaian sistem persamaan linear. Kedudukan dua garis ada 3 kemungkinan, yaitu A. berpotongan di tepat satu titik, B. berimpitan, atau C. yaitu sejajar tidak berimpitan. Maka SPL memiliki 3 kemungkinan. Itu yang pertama, satu memiliki tepat satu penyelesaian, yang kedua yaitu memiliki tak hingga penyelesaian, yang ketiga yaitu tidak memiliki penyelesaian atau tidak konsisten. Selanjutnya itu ada sistem persamaan linear berdasarkan penyelesaiannya, yaitu ada sistem persamaan linear konsisten mempunyai penyelesaian, yaitu dibagi lagi menjadi dua, yaitu mempunyai tepat satu penyelesaian dan mempunyai tak hingga banyak penyelesaian. Lalu ada tidak konsisten, tidak mempunyai penyelesaian. SPL dengan 3 you know, itu yang kalian bisa lihat sendiri pada gambar di sini, yaitu yang pertama tidak memiliki solusi, 3 bidang sejajar tidak berpotongan. Yang kedua yaitu tidak memiliki solusi, 2 bidang sejajar tidak berpotongan. Yang ketiga yaitu tidak memiliki solusi, tidak berpotongan. Yang keempat tidak memiliki solusi, 2 bidang berimpitan sejajar dengan bidang ketiga tidak berpotongan. Yang kelima yaitu solusi tunggal berpotongan pada satu titik. Yang keenam tak hingga banyak solusi berpotongan pada satu garis. Yang ketujuh yaitu tak hingga banyak solusi, semua bidang berimpitan berpotongan pada satu bidang. Yang kedelapan yaitu tak hingga banyak solusi, 2 bidang berimpitan berpotongan pada satu garis. Kelemahan metode geometris dan eliminasi substitusi, yaitu yang pertama, jika sistem persamaan linear mempunyai 3 unknown, maka grafik dari setiap persamaan berupa bidang datar. Mencari titik-titik potongnya tidak selalu mudah. Itu yang kedua, jika unknown-nya lebih dari 3, kita tidak bisa menggunakan metode grafik. Yang ketiga yaitu metode eliminasi substitusi tidak efektif untuk SPL besar. Yang keempat yaitu kita memerlukan metode lain yang bisa diterapkan pada sistem persamaan linear besar, yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan. Selanjutnya itu ada penyajian dari sistem persamaan linear. Penyajian sistem persamaan linear dengan persamaan matriks, yaitu kita bisa dilihat yaitu penyajian umum, yaitu ada pada gambar, yaitu yang B yaitu persamaan matriks AX sama dengan B seperti ini. Penyajian SPL sebagai matriks diperbesar argumentasi. Tuh bisa lihat sendiri seperti gambar di sini, seperti gambar yang ditampilkan. Contoh penyajian SPL-nya yaitu kita diberikan sistem persamaan linear X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 6, negatif X2 ditambah X3 sama dengan 1, 4X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 4, yaitu kita ubah ke dalam matriks sistem persamaan linear di atas, yaitu 1x1 ditambah 2x2 ditambah 1x3 itu sama dengan 6, 0x1 ditambah negatif 1x2 ditambah 1x3 sama dengan 1, 4x1 ditambah 2x2 ditambah 1x3 sama dengan 4, itu menjadi matriks koefisien yaitu 1, 2, 1, X1 yaitu 6, 0, negatif 1, 1 X2 sama dengan 1, 4, 2, 1, X3, 4. Itu kita ubah lagi ke dalam matriks augmentasi, yaitu 1, 2, 1, 6, 0, negatif 1, 1, 1, 4, 2, 1, 4. Selanjutnya itu ada operasi baris elementer. Persamaan linear yang bersifat ekuivalen, yaitu 2 SPL akan ekuivalen jika memiliki himpunan penyelesaian yang sama. Kita bisa lihat pada contoh di bawah ini. Itu yang pertama, X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 10, X1 ditambah X3 sama dengan 5, 2X1 ditambah X2 ditambah 3 X3 sama dengan 15, himpunan penyelesaiannya itu 5,5,0. Yang kedua yaitu 10x1 ditambah 10x2 ditambah 10x3 sama dengan 100, x1 ditambah x3 sama dengan 5,
2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 sama dengan 15, yaitu himpunan penyelesaiannya 5,5,0. Persamaan 1 dikalikan 10. Lalu yang ketiga yaitu x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 10, 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 sama dengan 15, x1 ditambah x3 sama dengan 5, himpunan penyelesaiannya sama yaitu 5,5,0, yaitu persamaan 2 dan 3 kita tukar tempat. Itu yang keempat yaitu 3x1 ditambah x2 ditambah 3x3 sama dengan 20, x1 ditambah x3 sama dengan 5, 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 sama dengan 15, himpunan penyelesaiannya yaitu sama 5,5,0. Itu persamaan 1 dijumlahkan dengan 2x, persamaan 2 kita persamakan keduanya itu dengan tetap. Operasi baris elementer menerapkan OBE pada sistem persamaan linear ini tidak mengubah solusi sistem persamaan linear tersebut. Ada 3 jenis operasi baris elementer, yaitu yang pertama mengalihkan persamaan dengan konstanta tidak nol, yang kedua yaitu menukar posisi atau urutan dua persamaan, yang ketiga yaitu persamaan ditambah dengan hasil skalar dengan persamaan lain. Adapun pertanyaan, yaitu yang pertama, mengapa skalar konstanta pengalih persamaan tidak boleh nol? Yang kedua yaitu jika persamaan kedua dijumlahkan dengan K kali persamaan ketiga, apakah persamaan ketiga dihilangkan dari SPL? Yang ketiga yaitu jika SPL disajikan dalam matriks augmented, bagaimana operasi di atas dilakukan? Nah, kita masuk pada operasi baris elementer. Di sini terdapat sistem persamaan linear semula, yaitu x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 10, x1 ditambah x3 sama dengan 5, 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 sama dengan 15. Kita ubah ke dalam bentuk matriks, yaitu 1, 1, 1, 10, 10, 15, 21, 3, 15. Yaitu yang pertama, R1 kita kalikan dengan 10, yaitu 10x1 ditambah 10x2 ditambah 10x3 sama dengan 100, x1 ditambah x3 sama dengan 5, 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 sama dengan 15. Lalu kita ubah lagi ke dalam bentuk matriks, yaitu 10, 10, 10, 100, 1015, 21, 3, 15. Yang kedua yaitu R1 kita ubah tempatnya dengan R3, yaitu R3 di atas, 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 sama dengan 15, x1 ditambah x3 sama dengan 5, x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 10. Kita ubah ke dalam bentuk matriks, yaitu 2, 1, 3, 15, 1015, 111, 10. Yang ketiga yaitu R1 ditambah 2R2, yaitu 3x1 ditambah x2 ditambah 3x3 sama dengan 10, x1 ditambah x3 sama dengan 15, 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 sama dengan 15, 3, 1, 3, 20, 1015, 21, 3, 15. Dua matriks ekivalen baris apabila yang satu dapat diperoleh dari yang lain dengan menerapkan operasi baris elementer. 2 SPL ekivalen, maka matriks-matriks augmented saling ekivalen baris. Contohnya 2 SPL berikut ekivalen matriks augmented yang saling ekivalen baris, yaitu 10x1 ditambah 10x2 ditambah 10x3 sama dengan 100, x1 ditambah x3 sama dengan 5, 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 sama dengan 15. Itu kita ubah ke dalam bentuk matriks, yaitu 10, 10, 10, 100, 1015, 21, 3, 15. Itu yang bawahnya 3x1 ditambah x2 ditambah 3x3 sama dengan 20, x1 ditambah x3 sama dengan 5, 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 sama dengan 15. Kita ubah ke dalam bentuk matriks, yaitu 3, 1, 3, 20, 10, 15, 2, 1, 3, 15. Selanjutnya ada matriks berbentuk eselon baris tereduksi. Sistem persamaan linear yang mudah dilihat solusinya, yaitu perhatikan ketiga sistem persamaan linear dalam bentuk matriks augmented
berikut. Yang pertama 100801030012. Yang kedua yaitu 10501700000. Yang ketiga yaitu 100820130000124. Nah, bagaimana penyelesaian sistem persamaan linearnya? Karakteristik pada ketiga sistem persamaan linear di samping yaitu yang pertama, satu elemen pertama tak nol adalah satu, dinamakan satu utama. Yang kedua yaitu satu utama baris berikutnya berada lebih kanan. Yang ketiga, jika ada baris nol ada di bagian bawah. Yang ketiga yaitu jika ada baris nol ada di bagian bawah. Yang keempat yaitu elemen yang satu kolom dengan satu utama nol semua. Satu utama adalah elemen pertama tak nol pada baris. Kita bisa melihat yaitu lingkaran berwarna ungu yaitu merupakan satu utama, sedangkan lingkaran berwarna kuning yaitu bukan satu utama. Kalian bisa melihat pada matriks augmented pada gambar A, B, dan C yaitu yang mana yang satu utama dan bukan satu utama. Syarat bentuk eselon baris tereduksi yaitu yang pertama, elemen pertama tidak nol adalah satu, yaitu satu utama. Bisa dilihat matriksnya yaitu seperti ini bentuk eselon baris tereduksi. Yang kedua yaitu satu utama baris berikutnya berada lebih kanan dari baris sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu baris nol berada di paling bawah. Yang keempat yaitu elemen di atas satu utama nol semua. Matriks berbentuk eselon baris dan eselon baris tereduksi. Matriks yang memenuhi kondisi 1, 2, 3 disebut matriks berbentuk eselon baris. Jika matriks memenuhi kondisi 1, 2, 3, dan 4, maka matriks dalam bentuk eselon baris tereduksi. Kalian bisa melihat pada gambar yaitu mana yang berbentuk eselon baris dan eselon baris tereduksi. Selanjutnya yaitu prosedur eliminasi Gauss-Jordan. Prinsip metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss-Jordan yaitu mengubah matriks augmented sistem persamaan linear ke dalam sistem persamaan linear lain yang ekivalen, penyelesaiannya sama dan penyelesaiannya mudah dilihat, yaitu matriks augmented dalam bentuk eselon baris tereduksi. Untuk menjamin bahwa sistem persamaan linear yang diperoleh ekivalen dengan sistem persamaan linear semula, maka digunakan operasi baris elementer. Adapun metode Gauss-Jordan yaitu yang pertama, tentukan kolom pertama dari A yang memuat kolom tak nol. Kita bisa lihat persamaan di samping ini. Lalu yang kedua, jika entry paling atas pada kolom ini adalah 0, lakukan tukar baris dengan baris lain yang entry pada kolom ini tidak 0. Jadi seperti ini, A sama dengan 1, 1, 1, 4, 4, 1, 2, 4, 10, 10, 10, 40, 0, 2, 0, 4. Yang ketiga yaitu pada elemen pertama pada kolom adalah tidak 0, gantikan semua entry di bawahnya dengan 0 dengan cara jumlahan baris yang memuatnya dengan kelipatan skalar baris pertama sebelumnya, yaitu A sama dengan 1, 1, 1, 4, 4, 1, 2, 4, 10, 10, 10, 10, 40, 0, 2, 0, 4, yaitu R2-nya yaitu R2 ditambah negatif 4 dikali R1. Yang keduanya yaitu R3 ditambah negatif 10 dikali R1. Jadi 1, 1, 1, 4, 10, negatif 3, negatif 2, negatif 12, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 4. Yang kelima yaitu lakukan langkah 1 sampai 3 pada matriks A, yaitu A sama dengan 1, 1, 1, 4, 0, negatif 3, negatif 2, negatif 12, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 4 dengan A1 sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 12, 0, 0, 0, 2, 0, 4. Berarti persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Berarti negatif 3, negatif 2, negatif 12 ini bukan 0. Jadi kita ubah lagi yaitu R4-nya yaitu 3R4 ditambah 2 dikali R2. Jadi 1, 1, 1, 4
0, negatif 3, negatif 2, negatif 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, negatif 4, negatif 12. Yang keenam, yaitu ulangi cycle langkah-langkah di atas sehingga diperoleh bentuk matriks segitiga atas. A-nya sama dengan 1, 1, 1, 4, 0, negatif 3, negatif 2, negatif 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, negatif 4, negatif 12, dengan A1 sama dengan 0, 0, negatif 4, negatif 12. Nomor 1 yaitu 0-nya itu maka kita tukar bariskan, yaitu 1, 1, 1, 4, 0, negatif 3, negatif 2, negatif 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, negatif 4, negatif 12. Yaitu yang kedua yaitu ubah urutan R4 ke R3, yaitu 1, 1, 1, 4, 0, negatif 3, negatif 2, negatif 12, 0, 0, negatif 4, negatif 12, 0, 0, 0, 0, yaitu menghasilkan matriks segitiga atas. Yang ketujuh yaitu ubah semua elemen utama menjadi satu utama dengan mengalihkan baris dengan konstanta tidak nol sehingga diperoleh bentuk eselon baris. Yang A sama dengan 1, 1, 1, 4, 0, negatif 3, negatif 2, negatif 12, 0, 0, 0, negatif 4, negatif 12, 0, 0, 0, 0. Kita ubah R2-nya yaitu 1/3 dikali R2, R3-nya yaitu negatif 1/4 dikali R3. Jadi berbentuk eselon baris yaitu 1, 1, 1, 4, 0, 1, 2/3, 4, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0. Yang kedelapan yaitu pergunakan satu utama untuk mengubah semua elemen tak 0 pada kolom tersebut di atasnya menjadi 0 dengan melakukan jumlahan baris dengan kelipatan skalar baris yang memuat satu utama. Diperoleh matriks eselon baris tereduksi, yaitu A sebelumnya sama dengan 1, 0, 1, 4, 0, 1, 2/3, 4, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0. Itu R1 kita tambahkan dengan negatif 1 R3, R2-nya itu kita tambahkan dengan negatif 2/3 R3, yaitu menjadi 1, 0, 0, negatif 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0, menjadi ekivalen A dan berbentuk eselon baris tereduksi. Di sini ada latihan eliminasi Gauss-Jordan. Selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan eliminasi Gauss-Jordan. X1 ditambah 2x2 sama dengan 66, x1 ditambah x2 sama dengan 39, 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 105, 2x1 ditambah x2 sama dengan 51. Kita ubah ke dalam bentuk matriks yaitu 1, 2, 6, 6, 1, 1, 3, 9, 2, 3, 105, 2, 1, 5, 1. Lalu matriks augmented dari SPL di atas direduksi untuk menentukan solusinya, yaitu tadi 1, 2, 6, 6, 1, 1, 3, 9, 2, 3, 105, 2, 1, 5, 1, yaitu R2-nya kita tambahkan dengan negatif 1 dikali R1, R3-nya kita tambahkan negatif 2 dengan dikali R1, R4-nya ditambahkan dengan negatif 2 dikali R1 menjadi 1, 2, 6, 6, 0, negatif 1, negatif 27, 0, negatif 2, negatif 27, 0, 3, 8, 1. Lalu kemudian kita ubah lagi, R3 ditambah negatif 1 dikali R2, R4 ditambah 1 dikali R2, R2 yaitu negatif 1 dikali R2, yaitu menjadi 1, 2, 6, 6, 0, 1, 27, 0, 0, 0, 0, 0. Itu kita ubah lagi, R1 ditambah negatif 2 dikali R2 menjadi 1, 0, 12, 0, 1, 27, 0, 0, 0, 0, 0, yaitu penyelesaiannya X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 27. Selanjutnya yaitu tentukan penyelesaian SPL berikut ini dengan eliminasi Gauss-Jordan. X dikurangi 2Y sama dengan 4, 2X dikurangi 4Y sama dengan 5. Matriks augmented SPL direduksi yaitu 1, negatif 2, 4, 2, negatif 4, 5. Yaitu R2 kita kurangi 2R1. Jadi 1, negatif 2, 4, 0, 0, negatif 3. Lalu kemudian R2-nya kita kalikan dengan
negatif 1/3R1 kemudian menjadi 1 negatif 2, 4, 0, 0, 1. Lalu hasilnya yaitu X sama dengan 2Y sama dengan 4, 0X dikurangi 0Y sama dengan 1. Berarti sistem persamaan linear ini tidak konsisten. Ciri-ciri sistem persamaan linear tidak konsisten, yaitu yang pertama, ciri matriks augmented dalam bentuk echelon baris dari SPL tidak konsisten adalah memuat baris berbentuk 0, 0, 0, 0, 0, 1. Lalu yang kedua, interprestasi baris di atas 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 ditambah hingga 0x N sama dengan 1 tidak konsisten. Kalian bisa melihat pada gambar di atas matriks augmented dalam echelon baris tereduksi. Tentukan matriks augmented mana yang menyajikan sistem persamaan linear konsisten dengan satu penyelesaian, tak hingga banyak penyelesaian, dan tidak konsisten. Di sini terdapat matriks dari A sampai F. Nah, itu jawabannya A, suatu penyelesaian, yang B, yaitu tidak konsisten, yang C, tak hingga banyak penyelesaian, yang D, satu penyelesaian, yang E, yaitu tidak mempunyai penyelesaian, begitupun yang F tidak mempunyai penyelesaian, dan G tidak mempunyai penyelesaian juga. Adapun daftar pustaka buku yang saya gunakan sebagai bahan acuan dalam pembahasan kali ini yaitu buku Ale, Schelon, dan H. Anton, lalu modul e-learning aljabar linear.